Ya, salam jumpa kembali kepada sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Pada hari ini Minggu Trinitas yang ke-16 tahun 2024, kita kembali menyelenggarakan ibadah raya GPI Jakarta. Marilah saya mengundang kita di dalam keteduhan, kita datang kepada Allah. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila napasnya berhenti, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah segala rencananya. Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang yang ditindas, yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk lesu. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga para pendatang, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik digagalkannya. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mari kita nyanyikan hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku.
Tuhan ini yang kami tahu. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Tuhan ini yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terpancar senantiasa. Supaya kehidupan terpancar senantiasa. Ya Allah yang mengasihi kami semua, kami datang kepadamu, kepada Allah yang adalah gunung batu bagi kami, yang menguatkan, mengokohkan kami menghadapi situasi-situasi kehidupan kami. Pada hari ini kami datang kembali dalam ibadah di Minggu Trinitas ke-16 ini. Kami mohon kiranya Roh Allah menuntun kami. Biarlah kiranya kami berjumpa dengan Engkau. Biarlah kami berjumpa dengan kebenaran-kebenaran. Biarlah ibadah ini Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau urapi dengan kuasa dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Allah, kami menyambut dan membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian yang sederhana ini. Kita mau memuji Tuhan selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tuhanku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Silakan.
Yesaya pasal yang ke-35 ayat 4 sampai 7a. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hatimu, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelupkan, telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Yakobus pasal yang kedua ayat 1 sampai 17 berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata, silakan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdiri saja atau duduklah dekat tumpuan kakiku, bukankah kamu telah membuat pembedaan di antara sesamamu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada orang-orang yang mengasihi Dia? Namun kamu telah menghina orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas dan menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Namun, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab, siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi tersandung dalam satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Namun belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Marilah sahabat-sahabat Kristus, kita menyambut sabda Tuhan, Kristus sang sahabat itu yang berbicara kepada kita semua. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis
hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Allah, kami tahu dan percaya kasih-Mu yang kekal tak berubah itu selama-lamanya atas kami semua. Pada hari ini kami juga mau mendengar kembali suara-Mu yang mengasihi kami, yang menuntun kami. Kiranya kami mendengar sabda-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Kiranya hati, pikiran, perasaan kami diteduhkan di bawah air hidup yang mengalir, yang menyejukkan, menyegarkan kami. Bawalah kami berjumpa dengan Engkau dan kebenaran. Sertai hamba-Mu yang amat terbatas untuk dia menyampaikan firman Tuhan. Kami menyambut sabda-Mu demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saya akan membacakan Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan sujud di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, keturunan Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anak perempuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan itu menjawab, benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, karena perkataanmu itu pergilah, setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, dan setan itu sudah keluar. Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke danau Galilea, memasuki daerah Dekapolis. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya di atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah
dan menyentuh lidah orang itu. Sambil menengadah ke langit, Yesus mendesah dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Namun makin dilarangnya, makin luas mereka memberitakannya. Mereka teramat takjub dan berkata, "Ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Minggu lalu kita diajak untuk merenungkan bagaimana Yesus dihakimi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena ia tidak mencuci tangan bersama dengan para muridnya. Yang pada waktu itu mencuci tangan bukan perkara sepele, karena itu menyangkut ritual agama termasuk identitas budaya Yahudi pada waktu itu. Yesus dan para murid tidak melakukannya. Dan Yesus dan para murid dihakimi oleh ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu. Pada hari ini, teks kita mengantarkan kita pada Markus pasal 7. Ini kisah sesudah Yesus dalam tanda kutip dihakimi oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Hari ini saya ingin kembali mengajak kita untuk merenungkan hati-hati dengan hati. Kalau kemarin hati-hati dengan hati dalam arti bahwa hati-hati dengan penilaian kita. Hati-hati dengan keputusan-keputusan etis yang kita ambil dengan cepat. Hati-hati untuk tidak terlalu tergesa-gesa dalam memberikan penilaian atas segala sesuatu. Karena Yesus sendiri adalah korban dari penilaian yang tergesa-gesa atau tergopoh-gopoh. Pada hari ini, kalau kita membaca teks ini, kita pun akan memberikan macam-macam penilaian yang berat kepada Yesus. Kalau kita dengan jujur membaca teks ini, memberi waktu, membaca tanpa asumsi apa-apa, kita akan menemukan barangkali beragam respons atau tanggapan tentang sikap Yesus terhadap perempuan Siro-Fenisia. Seorang ibu yang disebutkan anjing oleh Yesus. Walaupun Yesus mengatakannya tidak secara langsung ya, tetapi semacam pernyataan tidak langsung, tapi memang sangat mengindikasikan bahwa Yesus mengatakan bahwa ibu itu adalah bagaikan anjing. Apa respons Anda ketika mendengarkan atau membaca teks ini? Yesus mengatakan ibu itu adalah anjing. Sebagian orang akan mengatakan bahwa Yesus kasar. Betul ya? Kalau kita sudah kelewat emosi, kelewat marah di jalan barangkali ya, dengan orang yang memotong kita, kata itu bisa saja keluar ya. Tapi bagaimana dalam satu percakapan yang tenang, yang tidak ada gesekan-gesekan atau benturan-benturan emosi, di situ dialog terjadi, percakapan terjadi, lalu tiba-tiba Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anda akan mengatakan, barangkali orang lain akan merespons, apa-apaan Yesus? Dengan serta-merta mengatakan perempuan itu anjing. Yang lain barangkali
akan mengkritik Yesus, bahwa Yesus barangkali adalah seorang yang rasis. Karena perempuan ini bukan seorang Yahudi, dia adalah seorang Yunani, keturunan Siro Fenisia. Yesus rasis karena mengatakan kepada seorang yang bukan Yahudi bahwa dia seekor anjing. Sebagaimana kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu memandang bangsa-bangsa lain sebagai lebih rendah karena tidak dipilih oleh Allah. Apakah demikian? Apakah Yesus adalah seorang rasis? Apakah Yesus adalah seorang yang kasar? Kalau kita tergopoh-gopoh dengan penilaian yang secara sekelebat bisa saja kita mengatakan demikian, barangkali kita akan berlaku sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat minggu lalu. Kita mengungkung Yesus dalam paradigma kita sendiri dan asumsi kita sendiri. Tapi kalau sedikit kita jeli menyimak bacaan-bacaan kita ini, barangkali tendensi bahwa Yesus adalah seorang yang diskriminatif, seorang yang rasis, seorang yang tidak peduli dengan kaum lain di luar kaumnya, yaitu Yahudi. Mungkin teks ini kalau kita baca cermat tidak bermaksud mengatakan demikian. Karena di ayat yang ke-24 kita melihat bahwa di situ Markus menjelaskan, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak ingin seorang pun mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Saya mau menegaskan, Yesus berangkat dari situ, dari mana? Dari lokasi setelah dia berdebat dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Itu lokasinya di Genesaret, ya, pasal 6 bagian terakhir. Lalu Yesus dengan sengaja dari Genesaret dia beranjak ke Tirus. Tirus adalah wilayah orang-orang bukan Yahudi. Sudah jelas Yesus sengaja datang ke sana. Dan dia tentu akan bertemu dengan orang yang bukan Yahudi. Dalam kasus ini adalah perempuan, ibu ini, yang adalah seorang Yunani. Karena barangkali 100% orang di sana adalah orang Yunani. Jadi jelas target Yesus bahwa dia sengaja datang ke sana, memang untuk berjumpa dengan orang Yunani. Jadi bagaimana kita menafsirkan kata anjing ini? Kita akan melihat bahwa biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus hanya melemparkan satu gagasan umum, wawasan umum yang berlaku di antara orang Yahudi. Bahwa orang-orang yang bukan Yahudi itu lebih rendah atau setara dengan anjing. Sekali lagi karena mereka bukan umat yang dipilih oleh Allah. Tapi Yesus datang ke sana. Ke masyarakat. Ke lokasi masyarakat yang direndahkan. Yang dianggap anjing itu. Kalau Yesus bermaksud mengatakan bahwa perempuan itu anjing, kenapa dia harus datang ke sana? Alasan keberadaannya sendiri menurut saya jauh lebih meyakinkan daripada semata-mata bahwa Yesus mengatakan perempuan itu anjing. Keberadaan Yesus jauh lebih meyakinkan. Tapi Yesus mau mengungkapkan bahwa ini loh, pernyataan umum, gagasan umum, common sense yang berlaku pada waktu itu bahwa memang ada segregasi, ada diskriminasi, ada kesenjangan di sana. Tapi Yesus tidak datang untuk membawa kesenjangan. Itu sudah jelas. Maka perempuan itu merespons. Benar Tuhan, namun anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dan pernyataan Yesus ini menegaskan dengan
dengan valid posisinya. Dia mengatakan, karena perkataanmu itu, pergilah. Setan itu sudah keluar dari anakmu. Menarik ya. Karena perkataanmu itu, pergilah. Artinya apa? Yesus mau mengatakan bahwa perkataanmu itu divalidasi. Perkataanmu itu diafirmasi. Perkataanmu. Yesus tidak menginfuskan atau menyuntikkan perkataannya sendiri ke perempuan itu, tidak. Perempuan itu sendiri yang perkataannya divalidasi. Karena perkataanmu itu, pergilah. Setan itu sudah keluar dari anakmu. Menarik. Yesus tidak menyanggah. Yesus mengafirmasi, meneguhkan pernyataan perempuan itu. Dalam arti itu, bahwa walaupun pandangan umum di kalangan orang Yahudi, dalam tanda kutip diskriminatif, Yesus membawa itu ke tengah perempuan itu, dan meneguhkan diri perempuan itu sendiri. Dia disambut, diterima di dalam rahmat Allah. Yang kedua, ceritanya lebih halus, lebih smooth, tidak sebrutal ketika Yesus mengatakan perempuan itu anjing. Karena ketika Yesus masuk lagi, ini masih ke wilayah yang bukan orang Yahudi. Yesus masuk dari Tirus, dia lalu melalui Sidon, lalu masuk ke daerah Dekapolis. Jelas ya, dari bahasanya saja ini sudah sangat Yunani. Orang-orang Yunani tinggal di sana, bukan orang Yahudi. Lalu ada orang yang tentu adalah orang Yunani, orang bukan Yahudi, datang membawa orang tuli dan gagap. Jelas orang tuli dan gagap ini bukan orang Yahudi. Sama seperti perempuan itu. Case-nya sama. Sama-sama bukan orang Yahudi. Apa yang dilakukan Yesus? Tanpa banyak bicara, dia meletakkan tangan, menarik orang itu dari kerumunan, dari orang banyak. Dia masukkan jarinya ke telinganya, dia meludah dan menyentuh lidah orang itu, dan orang itu sembuh. Alur ceritanya begitu smooth, terjadi sekejap begitu saja, tanpa ada kebrutalan asumsi kita ya ketika membaca perempuan itu. Dan dengan orang yang tuli dan gagap ini, Yesus bertindak berbeda. Tapi baik perempuan itu maupun orang yang tuli ini sama disembuhkan oleh Yesus dengan tindakan-tindakan yang berbeda. Tapi pada intinya adalah di ayat yang ke-37. Mereka teramat takjub dan berkata, ia melakukan segala-galanya dengan baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dan demikianlah kita membaca bahwa rahmat Allah berlaku baik kepada perempuan Sirofenisia yang disebut anjing itu, ataupun kepada seorang tuli dan gagap yang disembuhkan oleh Yesus. Yang jelas kedua-duanya bukan orang Yahudi. Kalau kita terlalu cepat memberikan penilaian, maka kita akan meleset memahami bahwa Yesus sedang menunjukkan bahwa rahmat Allah berlaku bahkan di tengah satu budaya yang diskriminatif. Bahkan di tengah satu common sense yang menolak kategori dan kalangan tertentu. Rahmat Allah berlaku kepada perempuan Sirofenisia itu dan kepada mereka yang tuli dan gagap itu. Saya kira teks itu mau mengajak kita melihat lebih jauh daripada sekadar asumsi kita mengungkung Yesus dalam cara pandang kita sendiri. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa dalam kehidupan kita sendiri, kalau kita berkaca dari perempuan Sirofenisia dan orang yang tuli dan gagap ini, dengan perlakuan yang agak berbeda, betul ya, tapi kedua-duanya disembuhkan, kita bisa merefleksikan bahwa memang kadang-kadang model-model tindakan-tindakan Allah dalam kehidupan kita masing-masing bisa saja berbeda-beda.
Dalam arti ini kita bisa merenungkan kehidupan Anda dan kehidupan saya sebagai satu perjalanan atau peziarahan iman di tengah dunia ini, bisa saja pengalaman kita berbeda-beda. Ada orang yang mengalami model seperti perempuan Sirofenisia ini, ya. Menghadapi benturan-benturan kehidupan yang barangkali sedemikian kasar, seperti anjing, barangkali begitu ya. Ketika hidup Anda seperti kuning, seperti kotoran yang sering mengambang itu, ya, like a pit, kalau misalnya dalam bahasa Inggris ya, your life is like a, ya, itu ya. Mungkin seperti perempuan ini ya. Bisa saja kan dia merespons bahwa kok Yesus ini kasar sekali ya. Mengatakan saya anjing. Kalau dia mau merespon demikian, bisa. Bisa sekali. Sangat bisa. Tapi menarik ya, betapa perempuan ini beriman ya. Dengan elegan dia bilang, benar Tuhan. Anjing di bawah meja itu juga makan remah-remah yang jatuh. Wow. Dan Yesus terpesona dengan respons yang demikian. Anda bisa merespons macam-macam. Kalau Anda menghadapi hidup Anda sekasar itu ya, sekejam itu, Anda bisa merespons seperti perempuan Sirofenisia ini, atau Anda memilih untuk terus marah-marah setiap hari dengan kehidupan Anda. Ada orang yang hidupnya seperti orang tuli dan gagap ini. Ketika dibawa kepada Yesus, begitu smooth. Yesus langsung tarik, lalu ditindak ya, disentuh dan sebagainya, dia menjadi sembuh. Ada orang-orang yang barangkali kita lihat pengalaman-pengalaman spiritualnya sedemikian lancar, sedemikian mulus, sedemikian mudah, seperti hidupnya penuh dengan pelangi setiap hari walaupun tidak hujan. Ada orang yang demikian. Kalau Anda di posisi perempuan Sirofenisia itu, kalau Anda bisa mempunyai semacam screen yang digabung ya, karena kita tidak tahu apakah perempuan Sirofenisia ini bertemu dengan orang yang tuli dan gagap itu. Kita hanya membacanya dari orang yang berjarak, bahwa setelah Yesus bertemu perempuan Sirofenisia itu, dia bertemu dengan orang tuli dan gagap itu. Tapi saya ajak Anda membayangkan, gimana kalau seandainya perempuan Sirofenisia itu bertemu dengan orang tuli dan gagap itu, ketika Yesus sedang melakukan tindakan penyembuhan? Apa yang akan dibayangkannya? Apakah dia akan menjadi iri? Kok Yesus tindakannya berbeda sih? Dengan saya bilangnya anjing. Dengan dia nggak ngomong apa-apa. Ditumpang tangan, ditindak, disentuh, lalu sembuh. Kok hidupnya baik-baik saja? Kok mulus-mulus saja rahmat Allah bekerja sedemikian rupa di dalam kehidupannya, sementara saya dianjing-anjingin, barangkali begitu. Bisa. Kalau kita padukan screen ini, bisa barangkali terjadi begitu. Tapi kita tidak pernah tahu apakah perempuan Sirofenisia itu akan marah-marah kepada Yesus setelah Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap itu. Rasanya mungkin tidak ya. Karena perempuan itu sangat elegan. Dia mengatakan, Tuhan, ya saya juga makan dari remah-remahnya. Artinya rahmat Allah berlaku bagi semua orang yang datang ke meja itu. Mau makan di atas mejanya, di bawah mejanya, pada hari ini meja itu rata dan sama. Karena semua menerima rahmat yang sama. Memang pengalaman kehidupan kita kemudian menjadikan rahmat itu berlaku seolah-olah berbeda. Karena jelas Allah tahu bagaimana memperlakukan Anda dan saya. Kita semua tidak pernah sama. Anda dan saya berbeda. Karena Allah mengerti setiap kita, dia memperlakukan setiap kita masing-masing khas dan unik. Orang tuli itu kalau Yesus bilang anjing, dia juga tidak bisa merespons. Karena dia tidak bisa mendengar. Kadang-kadang baik juga menjadi tuli. Supaya Anda dan saya lebih tangguh dalam kehidupan ini. Kenapa perempuan itu disebutkan anjing? Karena dia bisa mendengar. Dengan disebutkan itu dia bisa mendengar. Orang tuli itu tidak bisa, gitu ya. Maka perlakuan dan tindakannya
berbeda. Jadi dari sini kita bisa merenungkan dan menghayati, dan juga dengan sense of humor yang baik, saya kira ya, dengan sedikit komedi. Kadang-kadang kehidupan kita juga perlu dilihat sebagai komedi, tapi komedi yang di dalamnya rahmat Allah bekerja masing-masing bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih buat renungan kami pada hari ini. Biarlah kiranya kami belajar dari perempuan Sirofenisia itu. Manakala dia mengalami kehidupan yang getir, dan manakala dia harus menanggapi respons Yesus yang seolah-olah tidak peduli, yang seolah-olah kasar kepadanya. Tapi itu adalah tindakan yang diketahui oleh Allah, yang diketahui oleh Yesus Kristus, bahwa perempuan itu ditindak sesuai dengan dirinya, sesuai dengan keunikannya. Begitu pula dengan orang yang tuli dan gagap itu. Dia ditindak oleh rahmat Allah sesuai dengan kedaulatan dan pengetahuan Allah sendiri atas hidupnya. Demikian hidup kami, berbeda-beda, kami menghadapi banyak hal. Tapi biarlah kami belajar apapun model-model yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kami, biarlah kami tidak menjadi pahit, tidak menjadi tawar hati kalau kami harus menghadapi situasi seperti perempuan Sirofenisia. Ketika kami tergiring untuk berasumsi dan mengatakan bahwa Allah itu kejam, bahwa Allah itu kasar, bahwa Allah itu tidak baik bagi kami. Ketika kami tergoda dan terbujuk untuk melihat Allah yang demikian, biarlah kiranya rahmat Allah memanggil kami kembali. Seperti perempuan Sirofenisia itu yang diteguhkan oleh Yesus, perkataannya sendiri yang menunjukkan bahwa iman oleh anugerah Allah sedang bekerja. Kiranya anugerah Allah juga bekerja di tengah kehidupan kami yang tidak selalu baik-baik saja, yang barangkali sesekali perlu kami lihat sebagai komedi, dan perlu juga kami melihat setiap hari bahwa Allah bekerja di balik layar komedi itu. Terima kasih ya Allah, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat-sahabat Kristus yang terkasih, bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala zaman, dengan bangkit berdiri, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan sebagaimana Allah dan rahmat-Nya bekerja beranugerah memberikan dirinya bagi kita semua. Persembahan kami pada hari ini. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami.
persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita naikkan doa-doa kita. Kami datang membawa doa-doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat ibadah kami. Terima kasih buat persembahan kami. Kiranya Tuhan pakai untuk semakin diperluasnya kerajaan Allah. Kami terus mendoakan gereja ini, gereja yang kecil ini. Tuhan tolong dalam perjalanannya, Tuhan bawalah gereja ini untuk bertumbuh, berkembang di dalam Engkau, untuk melihat dan menghayati maksud dan rencana Allah bagi dunia, bersama dengan sinode, bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Kami doakan juga buat rumah singgah yang sederhana, Tuhan juga terus pakai, agar ada orang-orang yang memang memerlukan menghuninya, mereka yang ditolak, mengalami kekerasan, diusir, atau butuh tempat tinggal yang sementara. Tuhan pakailah rumah singgah ini, dan kiranya orang-orang itu diperjumpakan untuk mendapatkan sambutan sederhana dari rahmat Allah melalui rumah singgah ini. Kami mendoakan juga buat negeri kami ini yang hari-hari ini terus diresahkan, terus dipampangkan, dipertontonkan, ada banyak kesenjangan dan ketidakadilan antara masyarakat dan elit-elit dari pemimpin negeri ini. Semakin banyak orang yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, bahkan untuk sebatas mencukupi kebutuhan sehari-hari. Perekonomian semakin sulit, situasi semakin tidak mudah, tapi biarlah kiranya Tuhan, rahmat-Mu juga bekerja di tengah bangsa yang besar ini, dan biarlah orang-orang bisa berjumpa dengan kesempatan di hadapannya. Biarlah orang-orang bisa menghadapi bahwa pintu terbuka di depannya. Biarlah Tuhan melawat negeri kami ini. Kami bersyukur juga bahwa perkunjungan dari Sri Paus ke negeri kami juga kiranya membawa suatu situasi yang baik, perdamaian, jalinan lintas agama, lintas budaya, lintas iman, dan juga concern terhadap kepedulian terhadap alam, lingkungan, yang juga sudah dituangkan dalam tulisan ensiklik dari kepausan, dalam arti bahwa umat Tuhan, termasuk gereja Katolik, yang sangat concern dengan nasib bumi, nasib dunia ini. Dan kiranya itu juga membawa negeri kami Indonesia untuk mulai concern dengan alam juga, yang semakin menjerit, rusak, semakin menangis. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami juga mendoakan buat mereka yang sedang memerlukan pertolongan. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan buat mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Buat mereka yang sedang terluka, kiranya Tuhan Engkau memulihkan. Buat mereka yang harus menghadapi trauma-trauma yang terus menarik mereka ke masa lalu, kiranya Tuhan memperjumpakan mereka dengan kesembuhan demi kesembuhan. Untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukalah jalan, bukalah kesempatan untuk mereka bekerja. Untuk mereka yang sedang berduka,
biarlah kiranya Tuhan memberikan penghiburan untuk kami semua, ya Allah. Engkau yang mengenal setiap kami, dan Engkau bertindak seturut dengan hikmat, kebijaksanaan, maksud, dan kasih-Mu atas kami, setiap pribadi yang unik, yang berbeda. Biarlah kami juga belajar untuk melihat bahwa Allah mengasihi kami dengan setiap keunikan kami. Walau kadang-kadang kami tidak selalu paham, walau kadang-kadang kami tidak selalu mengerti. Barangkali kami bisa juga melihat bahwa Allah kasar, atau Allah tidak terlalu peduli. Tapi biarlah kami hari ini kembali belajar bahwa apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami mau belajar bahwa kami semua memang disambut, kami semua memang menerima rahmat Allah, mendapatkan bagian dalam perjamuan roti. Bukan lagi sekadar remah-remah. Kami semua menerima Kristus. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami tahu bahwa Kristus tinggal bersama kami dan menghadapinya bersama dengan kami. Kiranya kami percaya, kiranya iman kami dikuatkan, melihat Engkau di dalam segala hal, di dalam segala peristiwa, di dalam segala pengalaman sehari-hari kami. Terima kasih ya Allah, ini doa kami yang kami naikkan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Dan kami juga mengalaskannya sebagaimana dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri dan kita nyanyikan Tiap Orang Harus Tahu Siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia badai bunga baku, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu
siapa Yesus. Marilah, kembalilah ke tengah kehidupanmu. Jadilah saksi Kristus yang menyatakan, mempersaksikan rahmat Allah kepada setiap orang. Di tengah dunia yang diskriminatif, di tengah dunia yang tidak adil, di tengah dunia yang menganggap bahwa pembeda-bedaan adalah benar, jadilah saksi Kristus di sana. Karena rahmat Allah yang sama berlaku bagi setiap pribadi yang berbeda-beda. Rahmat Allah yang tidak membeda-bedakan. Rahmat Allah yang merangkul, memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan setiap kita yang berbeda-beda. Jadilah saksi dari rahmat Allah itu. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.